Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 jenjang SMA. Pada kesempatan kali ini, izinkan kami untuk mendemonstrasikan tugas kami melalui video, yang mana tugas kami tentang pemanfaatan software dinamis GeoGebra untuk pembelajaran geometri dengan narasumber Ibu Erdawati MPD. Dalam video kali ini, kami akan membahas pemanfaatan GeoGebra 3 dimensi sebagai media pembelajaran interaktif yang dapat membantu guru dan siswa dalam memahami konsep-konsep geometri secara lebih visual, dinamis, dan bermakna. Di sini kami memilih materi tentang menentukan jarak dalam ruang 3 dimensi, yakni tentang jarak titik ke titik, jarak titik ke garis, dan menentukan jarak titik ke bidang. Adapun di sini kami memberikan 3 contoh soal, yaitu soal yang pertama, pada kubus ABCDEFGH dengan rusuk 6 cm, jarak titik H ke P, di mana P adalah titik tengah BF, adalah. Selanjutnya soal yang kedua tentang menentukan jarak titik ke garis pada kubus ABCDEFGH dengan rusuk 6 cm terdapat titik P perpotongan diagonal-diagonal BCGF. Siswa diminta untuk menentukan jarak titik P ke garis HB. Lalu pada soal yang ketiga, siswa diminta untuk menentukan jarak titik ke bidang jika diketahui kubus ABCDEFGH dengan rusuknya yang juga ukurannya 6 cm, maka coba tentukan jarak titik E ke bidang AFH. Selanjutnya, kami akan menunjukkan langkah-langkah penyelesaian setiap soal secara sistematis menggunakan GeoGebra berbantuan augmented reality, mulai dari membangun model geometri, melakukan eksplorasi objek, hingga memperoleh dan menginterpretasikan hasil yang diperoleh. Baiklah, pertama-tama kita akan membuka website dari GeoGebra, bisa dicari di Google ya. Setelah muncul di halaman utama, kemudian kita klik sign in. Nah, di sini kita usahakan kita sign in agar kita bisa menyimpan pekerjaan kita. Kita bisa menggunakan akun Google yang tersedia atau dengan menggunakan akun belajar. Nah, setelah kita sign in, kita akan muncul di halaman utama. Kita klik Start Calculator. Kemudian, nah ini adalah tampilan awal untuk 3 dimensi kalkulator. Nah, di sini kita pilih menu 3 dimensi kalkulator karena kita mau membahas soal tentang bangun ruang 3 dimensi. Pertama, untuk menggambar kubus, pada menu Basic Tools di sebelah kiri kita pilih Cube. Kemudian karena tadi kita memiliki rusuk sepanjang 6 cm, maka di bagian grafik di sebelah kanan kita bisa tempatkan dari titik 0 sampai ke titik 6. Supaya lebih yakin lagi, kita bisa memastikannya dengan mengklik menu Distance, kemudian menempatkannya pada titik A dan B pada kubus yang telah kita gambar tadi. Kemudian agar lebih clean di sini, kita boleh membuat warnanya lebih transparan atau sesuai selera kita. Lalu pada soal diketahui terdapat titik P yang terletak di tengah ruas garis BF. Caranya kita pilih menu midpoint or center, kemudian kita letakkan 2 titik di B dan F, kemudian muncul titik yang baru. Nah, titik ini bisa kita ganti namanya menjadi P dengan klik kanan dan pilih ikon AA, atau kita bisa mengeditnya pada menu algebra. Lalu untuk menentukan jarak P ke titik H, kita bisa memilih menu segmen, kemudian mengklik titik P menuju titik H, maka akan muncul garis baru yaitu PH. Kita juga bisa mengganti warna garis ini dengan mengklik pada ruas garis, kemudian kita pilih kaleng cat, lalu kita ubah sesuai dengan selera yang kita inginkan. Nah, seperti inilah ilustrasi jika siswa diminta untuk menentukan jarak titik ke titik dalam bidang. Langkah selanjutnya kita menentukan segitiga yang akan membantu untuk menentukan jarak titik P menuju titik H. Misalkan kita memilih segitiga PHF, kemudian kita bisa mengklik menu poligon, kemudian menempatkan titik P, H, F, kemudian kembali lagi ke P sehingga membentuk sebuah segitiga. Kemudian kita bisa membawa keluar segitiga ini dari bangun kubus dengan cara mengklik segitiganya, kemudian pilih titik 3, lalu create 2D view from T1. Karena di sini poligon PHF diberi simbol T1. Nah, di sini kita bisa melihat ilustrasinya dalam bentuk 2 dimensi, sehingga siswa bisa menentukan mana sisi yang sudah diketahui dan mana sisi yang akan dicari. Jika kita ingin mengetahui panjang sisi pada segitiga PHF, kita bisa kembali ke menu Tools, kemudian pilih Distance, kemudian setelah itu kita klik 2 titik pada segitiga, misalkan titik PF yang ukuran adalah 3 cm, yaitu setengah dari panjang rusuk. Kemudian kita bisa mencari panjang FH, yaitu 6 akar 2, atau setara dengan 8,49. Dan kita juga bisa mencari panjang PH, yaitu dengan mengklik titik P dan H yang ukurannya adalah 9 cm. Tentunya siswa bisa mencari atau menghitung terlebih dahulu ukuran PH dengan menggunakan teorema Pythagoras. Jika kita sudah selesai, maka pekerjaan ini bisa kita simpan dengan mengklik garis 3 pada pojok kiri atas, kemudian kita save, kemudian kita bisa tuliskan nama sesuai dengan yang kita inginkan. Nah, menariknya di sini aplikasi GeoGebra juga tersedia di App Store dan juga Play Store. Nah, di sini kita bisa gunakan Play Store untuk mencari aplikasi GeoGebra 3 dimensi. Nah, apa yang menarik dari aplikasi GeoGebra 3 dimensi ini? Nah, di sini kita bisa menggunakan augmented reality.
Teknologi ini tentu sangat bermanfaat bagi siswa dan dapat membantu siswa memahami materi yang abstrak seperti geometri ataupun ruang 3 dimensi menjadi bentuk yang nyata. Siswa dapat melihatnya, memutarnya, memperbesarnya, dan lain sebagainya. Nah, karena tadi kita sudah sign in dengan akun Google, maka ketika kita mau menggunakan akun GeoGebra 3 dimensi dari aplikasi, kita harus sign in dengan akun yang sama sehingga tugas kita tadi masih tersimpan. Nah, di sini kita cek ya, klik menu open, kemudian kita lihat tadi kita sudah simpan soal 1 sebagai tugas pertama kita. Nah, sekarang kita klik, kemudian kita lihat hasil pekerjaan kita tadi persis sama seperti yang kita kerjakan lewat website tadi. Nah, caranya supaya bisa melihat AR-nya yaitu pada pojok kanan bawah klik ikon AR yang bulat ya. Nah, kemudian kita arahkan kameranya ke lantai sampai terbentuk poligon-poligon seperti ini. Kemudian kita klik bagian tengah layar sehingga muncul ilustrasi kubus yang tadi kita buat di GeoGebra. Di sini soal yang tadinya abstrak bisa kita lihat secara nyata melalui fitur dari augmented reality ini. Jadi benar-benar seperti 3 dimensi dan kita bisa melihat segitiga apa yang dimaksud ataupun jarak apa yang dimaksud, sisi-sisi mana yang diketahui dan yang belum diketahui. Selain itu, dengan media ini guru dapat memberikan contoh konkret dengan cepat tanpa harus menggambar manual di papan tulis yang tentunya akan memakan waktu. Nah, di sini siswa tentunya bisa mengeksplorasi lagi, mereka bisa mencari tahu lebih banyak fitur-fitur lainnya dari GeoGebra ini. Mereka bisa mengklik segmen yang ingin mereka cari tahu seperti membuat warnanya lebih berbeda ataupun mereka bisa memperbesar, memperkecil gambarnya melalui fitur augmented reality ini. Jika kita ingin kembali lagi ke lembar kerja kita tadi di GeoGebra, kita bisa mengklik pada pojok kanan bawah itu ikon 3D dan kita kembali ke lembar tugas kita tadi. Jadi pada aplikasi ini menu-menunya persis sama seperti pada website GeoGebra 3D. Hanya saja pada aplikasi ini tentu tidak selengkap di website. Misalnya create 2D view from segmen tertentu seperti men-split segitiga dari kubus. Hal ini belum kami temukan di aplikasi GeoGebra 3D. Selanjutnya pada soal kedua masih dengan kubus dengan ukuran rusuknya 6 cm. Kita klik pada menu cube, kemudian kita tempatkan pada titik 0 dan 6 pada sumbu koordinat. Kemudian muncullah langsung kubus dengan ukuran 6 cm. Supaya lebih yakin lagi kita bisa klik menu measure distance ya. Kemudian kita tempatkan pada titik A dan B. Kemudian jika keluar hasilnya 6 cm maka ukuran kubus kita sudah sesuai pada soal. Kemudian jika kita ingin menghilangkan sumbu X dan Y itu juga bisa ya dengan mengklik pada menu setting di pojok kanan atas. Nah, selanjutnya pada soal kita diminta untuk menentukan jarak titik P ke sebuah garis, yang mana titik P berada di tengah-tengah bidang BCGF, sedangkan garis yang dimaksud adalah garis BH. Nah, pertama kita akan membuat dulu di mana sih letak titik P tersebut. Nah, titik P bisa kita buat dengan membuat segmen pada garis BG dan juga CF dengan mengklik menu segmen. Kemudian untuk memunculkan titik P-nya, kita klik pada menu intersect. Kemudian kita klik pertemuan di antara dua garis BG dan CF, sehingga muncullah titik baru dan bisa kita ganti namanya menjadi huruf P seperti cara sebelumnya. Nah, beginilah cara untuk meletakkan sebuah titik di tengah-tengah bidang pada GeoGebra. Seperti ini ilustrasinya. Kemudian kita ingin membuat garis BH yaitu dengan cara mengklik menu line, kemudian kita klik pada titik B dan H, lalu muncullah garis baru. Nah, garis ini bisa kita ganti warnanya sesuai dengan yang kita inginkan. Kemudian inilah ilustrasi yang masih sebenarnya terlihat abstrak tapi sudah mulai nampak apa yang ingin kita cari. Pada soal kita diminta untuk menentukan jarak dari titik ke garis. Nah, yang mana kita tahu jarak titik ke garis pada bidang 3 dimensi pada dasarnya adalah mencari jarak terpendek, yaitu panjang garis tegak lurus dari titik tersebut ke garis yang dituju. Nah, caranya pada GeoGebra itu sangat mudah. Kita tinggal klik pada menu perpendicular line, kemudian kita klik titik P dan kemudian kita klik garis BH, lalu muncullah sebuah garis baru. Sehingga ilustrasi yang sesuai dengan soal adalah seperti berikut ini. Nah, ini kita bisa putar-putar gambarnya untuk melihat apakah ini benar tegak lurus atau tidak. Karena kita menggunakan GeoGebra, tentu untuk memastikannya sangatlah mudah. Caranya kita buat dulu titik potong antara garis AP dan juga BH, yaitu dengan mengklik menu intersect sehingga muncul titik baru yaitu titik I. Selanjutnya kita memastikan apakah benar sudut yang dibentuk ruas garis PI itu adalah tegak lurus dengan BH. Nah, di sini kita klik menu measure, kemudian pilih angle, lalu klik titik P, I, dan B sehingga keluarlah hasil 90 derajat yang menunjukkan benar bahwa ruas garis PI tegak lurus terhadap BH, yang mana ruas garis
PI inilah yang akan kita cari panjangnya. Selanjutnya kita cari segitiga yang membantu kita untuk bisa menentukan panjang ruas PI. Misalkan di sini kita pilih B, P, dan H dengan mengklik menu segmen, kemudian kita klik titik B, P, H, dan kembali lagi ke B. Lalu kita bisa mengganti warnanya atau menebalkan warnanya. Kemudian kita bisa juga mengeluarkan segitiganya dari kubus dengan cara mengklik segitiganya, lalu pilih titik 3, lalu kita pilih create 2D view from T1. Lalu muncullah ilustrasi dalam bentuk 2 dimensi dari segitiga yang akan membantu kita untuk menentukan jarak titik ke garis yang dimaksud. Nah, di sini kita bisa simpan dulu tugas kita yang tadi sudah kita kerjakan, lalu kita beralih ke aplikasi GeoGebra 3 dimensi. Nah, dari sini kita bisa melihat bahwa file kita tadi sudah tersimpan, dan inilah bentuknya. Kita bisa memutarnya, melihatnya dari berbagai sisi. Kemudian jika kita ingin melihat realitinya, augmented reality-nya, tinggal kita klik tombol di kanan bawah, kemudian kita arahkan kameranya ke lantai sampai muncul poligon-poligon, lalu kita klik di tengah layar dan akhirnya muncul kubus yang tadi sudah kita buat ilustrasinya. Nah, di sini sebenarnya gambarnya sangat menarik ya. Kalau kita biasanya menggambar di buku tulis dan itu sangat susah sekali, begitu abstrak. Sampai-sampai kita bingung menentukan yang mana yang sudah diketahui atau yang mana yang ingin dicari, sisi atau ruas garis mana yang harus kita gambar, dari mana menuju ke mana. Nah, itu sangat sulit sekali. Tapi dengan adanya GeoGebra dan juga dibantu dengan augmented reality, siswa jadi lebih mudah untuk mentransformasikan pemahaman jarak dari bidang dimensi 2 ke ruang dimensi 3. Dan tentunya untuk mengurangi kesalahan-kesalahan dalam menentukan letak titik proyeksi pada garis atau bidang tertentu. Kemudian kita kembali lagi ke aplikasi GeoGebra 3 dimensi. Kita ingin tahu dengan menggunakan GeoGebra berapa sih ukuran jarak antara titik P menuju garis BH, yaitu dengan mengklik menu measure, lalu pilih distance dan arahkan ke titik P dan I sehingga muncul jaraknya yaitu 2,45 cm atau setara dengan akar 6 cm. Nah, kalau kita menggunakan GeoGebra klasik, bisa kita memilih menu jika kita ingin hasilnya dalam bentuk akar. Nah, kalau untuk mencari secara manual tentu perlu menggunakan konsep-konsep segitiga seperti rumus Pitagoras, rumus mencari luas segitiga jika diketahui ketiga sisinya, atau dengan menggunakan perbandingan luas segitiga. Selanjutnya kita beralih ke soal nomor 3, yaitu menentukan jarak titik ke bidang dalam ruang dimensi 3. Masih dengan ukuran kubus yang sama, kita klik menu cube pada tools, kemudian kita pilih 2 titik dengan ukuran 6 cm, kemudian muncullah kubus yang baru. Kemudian kita bisa memastikan ukuran panjangnya dengan mengklik menu distance, kemudian mengklik 2 titik berdekatan yang ada pada kubus. Langkah selanjutnya kita akan menggambar bidang yang ada dalam kubus, yaitu AFH, yaitu dengan mengklik menu polygon, kemudian mengarahkan titik A, F, H, kemudian kembali lagi ke A sehingga terbentuk sebuah segitiga di dalam kubus. Kemudian kita bisa mengganti warnanya dan juga ketebalannya. Selanjutnya kita akan menentukan jarak titik E ke bidang AFH, yaitu dengan cara mengklik menu perpendicular line, kemudian kita klik E, kemudian kita arahkan ke bidang AFH sehingga muncul sebuah garis yang baru. Jika kita perhatikan, maka seperti inilah ilustrasi jika kita ingin menentukan jarak antara titik E ke bidang AFH. Kemudian kita akan membuat titik potong antara garis ke bidang dengan mengklik menu intersect, kemudian akan muncul titik yang baru di mana di sini namanya adalah titik I. Sebagaimana yang telah kita ketahui bahwa jarak titik ke bidang adalah panjang ruas garis terpendek yang ditarik dari titik tersebut secara tegak lurus hingga memotong bidang. Oleh karena itu, kita bisa memastikan apakah ruas garis E ini tegak lurus terhadap bidang, yaitu dengan cara mengklik menu angle, kemudian klik titik A, I, dan E sehingga keluar hasilnya adalah 90 derajat yang mana menunjukkan bahwa ruas garis EI tegak lurus terhadap bidang AFH. Dari sini sebenarnya kita sudah bisa lihat ruas garis mana yang ingin kita tentukan nilainya. Nah, supaya lebih menarik, kita juga bisa lihat ER-nya dengan cara yang sama, yaitu mengklik icon ER di pojok kanan bawah, kemudian kita letakkan kameranya ke arah lantai, lalu kita klik di bagian tengah layar sehingga muncul kubus yang tadi sudah kita buat ilustrasinya. Nah, ilustrasi ini sebenarnya kalau kita gambar 2 dimensi di buku tulis atau di papan tulis rasanya sulit sekali dibayangkan, terutama untuk ananda kita yang gaya belajar yang visual. Jadi dengan adanya GeoGebra ini sangat membantu sekali mereka untuk memvisualisasikan sesuatu yang abstrak menurut mereka. Dan tentu saja ini menjadi pembelajaran yang menarik dan interaktif untuk seluruh siswa di kelas.
Kemudian kita kembali lagi ke aplikasi GeoGebra 3D. Jika kita menggunakan cara konvensional, maka kita perlu menemukan sebuah segitiga siku-siku, yang mana segitiga itu nanti akan membantu kita untuk mencari panjang ruas dari EI. Pertama, kita bisa mencari titik tengah di antara FH, yaitu dengan menggunakan menu midpoint or center, sehingga ketemulah titik J di sini, yang mana kemudian dengan menggunakan poligon kita menarik titik A, E, J, kemudian kembali lagi ke A, sehingga terbentuklah sebuah segitiga siku-siku yang mana di dalamnya terdapat ruas garis EI. Kita juga bisa mengganti warna segitiga A, E, J dengan warna yang lebih cerah, sehingga kita bisa melihat garis-garis yang perlu kita tentukan nilainya. Dengan menggunakan aplikasi GeoGebra, kita bisa langsung tahu berapa sih ukuran ruas garis yang ada pada gambar dengan mengklik menu distance, kemudian kita klik dua titik yang ingin kita ketahui ukurannya, misalkan EJ yaitu 3/2 atau setara dengan 3,46 cm. Kemudian kita juga bisa melihat ER-nya dengan mengklik tombol di pojok kanan bawah. Nah, di sini kita bisa lihat betapa bagusnya dan betapa nyatanya dari kubus yang tadi kita buat dengan menggunakan aplikasi GeoGebra 3 dimensi. Tentunya teknologi AR ini tidak hanya sebagai jembatan visualisasi bagi siswa, tetapi juga diharapkan mampu mengembangkan kemampuan berpikir kritis dan juga spasial. Kemudian juga bagaimana mereka bisa memecahkan masalah melalui interaksi langsung bersama model virtual, sehingga diharapkan pemahaman konsep siswa menjadi lebih mendalam daripada sekedar menghafal atau menggunakan rumus-rumus saja. Setelah itu kita kembali lagi ke aplikasi GeoGebra 3D. Di sini kita ingin mencari tahu jarak titik E ke bidang AFH dengan cara klik menu distance, kemudian klik titik E dan I, kemudian keluar hasilnya 3,46 atau senilai dengan 2/3 cm. Nah, di sini siswa bisa mencocokkan jawaban yang sudah mereka temukan di buku tulis dengan aplikasi yang ada di GeoGebra. Kemudian tugas-tugas tadi bisa kita simpan secara online, kemudian kita bisa buka kembali melalui akun yang kita miliki. Jika kita ingin split gambar segitiganya keluar daripada kubus, kita bisa klik kemudian pilih titik 3, kemudian pilih menu Create 2D View from T1, sehingga muncul segitiga AEJ yang mana nantinya bisa siswa gunakan untuk menghitung secara manual, baik itu dengan menggunakan rumus luas segitiga ataupun kesebangunan. Sebagai penutup, dapat kami simpulkan bahwa materi geometri 3 dimensi ini dapat difasilitasi secara maksimal melalui media pembelajaran GeoGebra 3D. Dengan dukungan teknologi augmented reality, abstraksi matematika berubah menjadi objek interaktif di dunia nyata. Siswa dapat memutar, memperbesar, dan melihat irisan bangun ruang secara langsung, menjadikan konsep abstrak benar-benar dapat disentuh oleh imajinasi mereka. Sekian pemaparan tugas kami, kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.